اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بأهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول وعمل. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Kawan Sasak dimanapun Anda berada, jadi sekali lagi saya mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kami masih diberikan kesehatan, Ustaz El Junaid diberikan kesehatan. Tentu kawan Sasak yang menonton video kami pun selalu dirahmati dan diberikan kesehatan pula. Amin. Pada malam hari ini begitu spesial terasa untuk diri saya dan Ustaz El Junaid. Alhamdulillah, karena kami akan mengawali satu Rajab dengan menunaikan ibadah umrah. Keistimewaan yang saya rasakan pribadi, saya akan berumrah di tanah haram, di tempat yang haram, dan pada bulan yang haram. Ringkasnya, Nabi pernah bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan langit dan bumi dan menjadikan 12 bulan. 4 diantaranya kemudian disebut dengan bulan haram. Haram di sini artinya adalah mulia. Minha arba'atul hurum, kemudian diantara disebut Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Malam ini insyaallah kita akan awali umrah kita. Ikuti terus video kami, karena akan masih ada lagi video-video selanjutnya. Tentu di dalamnya terdapat doa untuk setiap penonton. Terima kasih. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Dengan doa melihat Ka'bah, Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah kemuliaan atas Ka'bah ini dengan keagungan-Mu serta kearifan-Mu. Wazid man syarrafahu akramahu, dan tambahkanlah kemuliaan atas siapa saja yang melihatnya serta keagungan-Mu. Mimman hajjahu aw itamarahu, keagungan bagi mereka yang melaksanakan ibadah umrah ataupun menunaikan ibadah haji. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi beginilah kondisi tempat tawaf sebagaimana yang kita lihat setelah salat Isya, karena kita memulai tawaf kita persis setelah melaksanakan salat Isya. Jadi di depan kita sana terlihat satu pojok yang terbuka, itu adalah rukun Yamani. Disunahkan di dalam tawaf ketika kita melewati rukun Yamani sampai pojok yang ada polisi, itu rukun Hajar Aswad, membaca doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi saya saat ini posisi saya belum memulai tawaf. Saya masuk dari pintu Raja Fahad dan kemudian menunaikan salat Isya terlebih dahulu. Dan insyaallah kita semakin mendekati Hajar Aswad dan akan memulai istilam atau mengangkat tangan, persis memulakan tawaf 7 putaran dengan sempurna sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian besar orang. Bismillah, Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'imaha wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Allahumma inna na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaihi min qawlin wa amal.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang di depan kita ada 3 lampu berwarna hijau. Ini adalah Hajar Ismail. Jadi di antara apa yang diajarkan dan doa yang baik ketika berada di depan Hajar Ismail ini adalah kita mengucap Allahumma azillani tahta zilli arshika yauma la dhilla illa dhilluka wa la baqiya illa wajhuka waskini min haudi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, kawan Raden Sasak dimanapun Anda berada, pada malam hari ini persis 1 Rajab saya alhamdulillah bisa melaksanakan ibadah umrah dan terus berdoa kepada kawan Raden Sasak. Kita sama-sama berdoa kiranya Allah Subhanahu wa taala menjadikan umrah kita umrah makbulah dan menjadikan kawan Raden Sasak dimanapun Anda berada untuk dimudahkan Allah Subhanahu wa taala sampai di tempat ini melaksanakan ibadah umrah, terlebih melaksanakan ibadah haji. Tidak lupa pula kita sama-sama mendoakan keluarga kita, terkhusus anak dan istri kita, kiranya Allah Subhanahu wa taala mudahkan mereka menuju tempat yang mulia ini. Kemudian untuk anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh dan salihah, karena mereka lah investasi terbesar kita. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Jadi kawan Raden Sasak dimuliakan Allah, di dalam tawaf ini di antara rukun kemudian yang harus kita penuhi yaitu kita bersih atau suci pakaian dan tempat, kemudian melaksanakan tawaf 7 putaran. Adapun kalau kita melihat mereka yang makan, minum, kata Imam Syafi'i itu boleh. Akan tetapi apa mungkin kemudian kita dalam tawaf akan melaksanakan sesuatu hal yang sia-sia. Jadi tidak lebih saya berbicara di sini hanya ingin menyampaikan informasi dan edukasi bahwasanya tawaf itu dibenarkan kalau kemudian kawan Raden Sasak melihat orang yang minum atau berbicara, karena memang tidak ada satu syarat yang mewajibkan seseorang di luar kesucian mereka dari tempat dan pakaian. Kemudian hal-hal sunnah di antaranya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa itu edukasi yang kita sampaikan di tempat tawaf ini. Sekali lagi, kawan Raden Sasak insyaallah adalah orang berikutnya yang beribadah di tempat yang mulia ini. Sunnah setelah kita melaksanakan tawaf adalah kita salat di belakang makam Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kita kemudian saat ini sedang menuju tempat sholat yang insya Allah kita awali terlebih dahulu dengan meminum air zam-zam. Sebenarnya kita lihat tempat ini, kita akan minum air zam-zam, sholat 2 rakaat dengan doa terpendek, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma zid wa barik lana ya rabbal alamin. Dengan doa minum air zam-zam, dengan doa yang mudah saja, Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an washfini min kulli da'in wa saqamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu dan kepahaman kami, dan berikanlah kami rezeki yang barakah, dan jauhkanlah kami dari segala bentuk penyakit, dan sembuhkanlah kami dari penyakit tanpa rasa sakit. Amin ya rabbal alamin. Kita melaksanakan salat, kemudian kita akan menuju tempat sa'i. Di waktu salat kita tidak lagi idtiba seperti yang dilakukan oleh bapak yang di depan kita ini, akan tetapi kita menutup bahu kanan kita.
sunnah irtiba' itu hanya waktu tawaf saja. Kita lihat yang dilakukan oleh Bapak di depan kita. Jadi begitu kemudian kita selesai tawaf, maka kemudian kita kembalikan posisi bahu kita untuk kita tutupi, karena sunnah irtiba' itu hanya di saat tawaf saja. Setelah kita selesai tawaf, maka kita kembali menutup bahu kanan. Rangkaian rukun yang akan kita lakukan di tempat sa'i adalah berjalan dari Safa menuju Marwah, yang dikenal juga dengan nama sa'i. Kita awali dengan berdoa, abda'u bima bada Allahu bihi wa rasuluh, inna safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyattawafa bihima, wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Sunnah yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW dan diajarkan oleh para sahabat adalah di tempat ini kita berdoa seperti apa yang kita lihat sebagian besar jamaah yang umrah pada malam 1 Rajab ini menghadap Ka'bah, kemudian berdoa, bertakbir, memohon permintaan terbaik dengan bahasa yang paling dipahami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa hazamal ahzaba wahdah, la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kawan Sasak dimanapun Anda berada, jadi beginilah kondisi dan keadaan umrah pasca ditutupnya 20 negara yang dianggap penyebaran virus corona lebih masif. Dan di malam 1 Rajab ini kondisi terlihat hampir sama seperti malam-malam sebelumnya. Tempat sa'i dipenuhi oleh para mu'tamirin, dan para mu'tamirin atau para jamaah umrah ini banyaknya kemudian adalah penduduk warga negara Saudi Arabia dan beberapa ekspatriat yang memang datang atau sengaja mengambil waktu umrah di hari Jumat, kemudian di malam 1 Sya'ban. Sunnah yang dilakukan oleh para lelaki di antara garis hijau ini adalah mereka romal. Makna romal itu adalah berlari atau lari-lari kecil yang sebiasa kita dengar. Kemudian berdoa, Rabbighfir, ya Allah ampunilah kami, warham, serta rahmati kami, wa'fu, ampuni kami ya Allah, wa takarram, dan muliakanlah kami, wa tajawaz amma ta'lam, innaka ta'lam ma la na'lam, innaka antallaha a'azzul akram. Itulah doa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW ketika kita berada di antara garis biru, garis hijau maksud kami. Adapun selebihnya kemudian di tempat sa'i ini yang kita mulai dari Bukit Safa dan diakhiri di Marwah nanti, tidak ada doa yang khusus kecuali kita berdoa dengan doa termudah dan yang paling kita pahami, karena setiap individual lah kemudian yang paling memahami apa yang dia pinta atau apa yang mereka kehendaki dari setiap permohonan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi sekali lagi tidak ada doa khusus, tidak ada doa khusus kecuali kemudian kita meminta atas permintaan terbaik untuk diri kita sendiri dan keluarga, terutama berkenan dengan akhirat kita. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sa'i kita dan kita berada di Bukit Marwah. Jadi kita tinggal mencukur rambut saja atau bertahallul. Bertahallul dalam arti menghalalkan diri dari larangan-larangan umrah yang semenjak kita berniat tadi sampai kemudian kita bertahallul. InsyaAllah kita akan mencukur dan
ia adalah rangkaian terakhir dari rukun umrah sebagaimana yang kita lihat di depan kita. Jadi bertahalul ini untuk laki-laki disunahkan memotong atau mohon maaf mencukur botak. Dibenarkan juga taksir, yaitu memendekkan. Kata Imam Syafi'i paling kurang adalah 3 helai dari rambut kita. Dengan kita berdoa, Allahumma ja'al kulli sya'ratin nuran yaumal qiyamah, ya Allah, jadikanlah setiap helai rambut kami cahaya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin.